Perkenalkan, nama saya Adrian Rashid. Nama saya Indra Juliansyah. Oh yeah, we getting now. We acting wild. Oh yeah, we getting now. We acting wild. I give my everything. Oh, this is start. I give you every single thing. I give my heart. Coffee Mate itu berdiri tuh di tahun 2019. Nah, itu kita di sini nggak saya sendiri. Jadi di sini saya bersama rekan saya. Yang pertama ada Mas Adrian, terus yang kedua itu ada Mas Ahyar, terus yang ketiga ada Kak Lastri. Jadi kita di sini berempat gitu. Pada awalnya itu Soul Coffee itu kita bukan jualan kopi lah. Kita awalnya hanya makanan. Tapi tujuan kita memang untuk membuka kedai kopi. Bisa mendapatkan profit. Nah, dari situ baru kita membuka kedai kopi. Jadi sebenarnya banyak faktor kenapa kami memilih untuk usaha kopi. Yang pertama itu, kopi itu merupakan kebutuhan. Yang kedua, permintaannya stabil. Maksudnya, kopi merupakan komoditas yang diperdagangkan secara luas di dunia. Dan permintaannya cenderung stabil dan bahkan meningkat. Dan yang lebih penting lagi, usaha kopi ini merupakan gaya hidup urban. Maksudnya apa? Kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di perkotaan, contohnya di ibu kota. Kemudian, kopi itu merupakan tempat kita berkumpul. Kedai kopi bisa menjadi tempat untuk berinteraksi sosial, bertemu dengan teman, dan mencari kenalan baru. Soul Coffee, dari katanya itu soul itu jiwa, rasa kan. Jadi kita produk kita gitu, kita membuat produk kita semuanya menggunakan rasa. Soul Coffee Mate ini berbeda dengan kedai kopi yang lain, karena kita mengedepankan kualitas dari bahan-bahan yang kita gunakan, seperti biji kopi kita biji kopi terbaik 100% Arabica, terus sirup-sirup dan yang lainnya itu kita memakai kualitas yang terbaik gitu. Walaupun harga kita terbilang terjangkau, tapi kita tetap menggunakan kualitas yang terbaik karena itu sebagian dari visi misi kita. Kenapa sih pakai warna yang biru Posca seperti ini? Karena kita melihat warna-warna coffee shop di luar itu kan yang kita banyak lihat tuh rata-rata warna gelap atau warna-warna yang udah inilah familiar gitu lah, udah kita lihat ya, gelap, abu-abu, hitam atau gimana. Nah, kita milih warna biru, ya sebut aja biru Tosca lah ya, itu biar beda aja dari yang lain karena itu soul itu jiwa ya, rasa. Jadi kita mau brand kita itu kita menjalaninya semua memakai rasa. Terus kalau logonya itu, logo Soul Coffee Mate itu, tulisan soulnya itu di situ ada huruf O. Huruf O itu kan menandakan dia tidak terputus gitu. Jadi kita mau apa yang kita jalanin itu bersambung terus gitu. Dan di huruf O itu ada gambar pohon biji kopi gitu. Nah, itu juga salah satu dari harapan kita. Harapan kita kalau pohon itu kan tumbuh terus ya. Jadi harapan kita juga kita mau Soul Coffee Mate itu terus tumbuh. Soul Coffee Mate kita punya banyak varian menu ya, dari yang non coffee, dari yang coffee, dari yang non coffee.
terus makanan-makanan ringan lainnya lah. Tapi kalau untuk yang kopi ini kita punya best seller itu ada Soul Coffee Ice Second. Terus kalau yang non coffee itu kita best sellernya itu di green tea Moses Cheese, itu best seller kita. Untuk sistem rekrutmen di sini kita merekrut teman-teman yang bekerja di sini itu berdasarkan keinginan kerja yang kuat. Jadi kita nggak melihat itu berdasarkan latar belakang pendidikannya dia. Jadi kita nggak melihat itu dulu. Jadi yang kita lihat tuh dari kemauan niat dia bekerjanya, apakah serius atau gimana, kita ngedepankan itu dulu. Terus kita juga mengadakan training, pelatihan. Seperti rekrutmen barista, kita pasti ada pelatihannya. Kita selalu memotivasi karyawan yang di sini itu selalu kerja itu seneng gitu, selalu kerja itu happy. Jadi kita memberikan rewardnya itu berupa uang, terus liburan, ya seperti itulah kurang lebih lah untuk reward yang kita berikan kepada karyawan-karyawan terbaik. Kita selalu memonitoring bahan baku dan kita selalu meminta barista kita, karyawan kita untuk selalu update bahan baku, sisa bahan baku, itu untuk stok di hari atau di bulan berikutnya. Dan juga bahan baku yang ada itu kita simpan di tempat penyimpanan yang aman supaya kualitas bahan baku yang kita punya tetap terjaga. Untuk keluhan pelanggan, ya pastilah ada ya untuk keluhan pelanggan itu. Nah, kita menanggapinya itu kalau keluhan pelanggan itu kita bisa ganti produk kita buatkan baru, atau kita kasih diskon untuk produk yang terdapat keluhan atau komplainan dari pelanggan. Kalau kita lihat dari opportunity ya, peluang untuk bisnis kopi ini sangat besar, karena seperti yang pertama saya jelaskan tadi ya, bahwa di Indonesia ini kopi itu menjadi kebutuhan buat banyak orang. Jadi untuk peluang untuk berbisnis kopi itu jauh lebih besar. Untuk ancaman sendiri sih sebenarnya ada beberapa ya yang menjadi poin penting buat Soul Coffee Mate. Yang pertama itu adalah persentase pajak yang sekarang itu cukup tinggi terkait kelemahan. Seperti yang kita lihat ya, memang sudah banyak banget store-store kopi, baik yang tingkat menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, seperti Starbucks, Fore, dan lain-lain. Nah, efisiensi, kalau berbicara tentang efisiensi berarti kita berbicara tentang manpower biasanya kalau untuk bisnis kopi. Nah, untuk di sini gimana kami menekan efisiensi itu, kami melakukan sharing produk ya. Jadi kayak ketika dia menjual satu produk, dia akan mendapat berapa persen dari produk yang dia jual. Untuk modal sendiri sebenarnya kita bisa dibilang itu menengah ke atas lah ya, karena untuk bisnis kopi ini yang paling bisa kelihatan dari sisi modal itu pertama adalah mesin kopinya. Nah, mesin kopi karena kami memproduksi hampir 2000 cup per hari karena mempunyai kopi keliling tadi selain store, jadi kita minimal harus punya 2 mesin kopi yang harganya bisa menyentuh di angka 100 juta. Nah, selain itu karena kami memiliki kopi keliling, jadi kami itu membutuhkan
storage yang cukup besar. Nah, storage juga itu memiliki harga yang cukup tinggi ya. Ya, saat kita memiliki sekarang itu kurang lebih ada 4 storage. Nah, harga satuannya kurang lebih 25 sampai 30 juta. Kemudian ya yang tidak kalah pentingnya adalah bahan baku ya. Kalau bahan baku itu sekarang udah fluktuatif sih sebenarnya, tapi itu juga menjadi modal yang cukup besar. Dan yang terakhir itu adalah sewa tempat. Itu aja sih yang butuh diperhatikan. Tapi kalau di Soul Coffee itu sebenarnya kita tidak terlalu memperhatikan masalah itu ya. Tapi dari sisi bagaimana kami mengembangkan dan terus mengembangkan Soul Coffee itu jauh lebih bagus dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Untuk omset sebenarnya kita bisa lihat dari omset yang kotor sama bersihnya ya. Untuk yang kotornya itu perputaran modal kami di setiap bulannya itu di angka 500 sampai 600 juta. Nah, untuk bersihnya itu di angka 100 sampai 200. Alamat Soul Coffee Mate itu ada di Jalan Pramuka nomor 56, Rawasari, Cempaka Putih. Itu kalau dicari di Google Maps sih ketik aja Rumah Genjing. Nah, itu kita ada di situ. Kenapa kita mencari tempat atau kita menempati di tempat ini? Karena di sini pusat kota gitu. Jadi banyak perkantoran, banyak kampus-kampus dan juga sekolah. Jadi tempatnya strategis. Halo, pecinta kopi dimanapun Anda berada. Masih ada kopi nggak Ki? Nah, apa aja lah, Soul Coffee aja Ndra. Oke.